Selamat pagi saudara dimanapun kita berada pada hari ini dan dalam keadaan apapun juga kita. Kembali lagi bersama-sama dengan saya Pendeta Rambu Rokuwagi dalam Renungan Fajar GKS Jemaat Wibakol. Kekasih Tuhan, marilah mengawali seluruh rangkaian Renungan Fajar kita. Kita mendengarkan satu pujian yang akan membawa kita dalam keteduhan bersama-sama dengan Tuhan. Angkatlah hatimu kepadanya. Kami tahu hanya Engkau yang kami perlu, kasih-Mu yang sejati, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saudara yang kekasih, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita sembahyang. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah lagi teduh ini, kami datang kepadamu Tuhan, memohon penyertaan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam seluruh kelemahan kami Tuhan, untuk memahami sabda-Mu, itulah yang membuat kami datang kepadamu Tuhan, sehingga dengan demikian firman-Mu tinggal tetap dalam diri kami, berbuah manis. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang terkasih, bagian sabda Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, pemulihan atau pulih adalah satu kata yang sangat indah dan menenangkan. Bayangkan saudara, bila kita sedang sakit sekian lamanya atau bergumul dalam berbagai penderitaan, dan suatu ketika saudara sembuh. Tentu rasanya plong, lega, dan tenang ada dalam hati. Sebaliknya, jika kita masih ada dalam keadaan yang sama dari hari ke hari, sakit, sulit secara ekonomi, dan masih banyak pengalaman hidup lainnya, ya, kita pasti akan bersusah hati, merasa sedih, tertekan, dan berbagai pikiran sulit lainnya akan menjadi bagian dari hari-hari kita. Saudara, ini jugalah yang ada dalam pikiran para murid. Ketika tidak lama lagi, Yesus akan terangkat naik ke surga. Bagi para murid, kepergian Yesus kali ini setelah ia ditangkap, mati dan dikuburkan adalah akhir dari segalanya. Sehingga dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan dalam pikiran yang terbatas, mereka pun ada dalam permintaan agar Tuhan segera memulihkan keadaan Israel. Saudara, apa artinya? Rupanya pemulihan yang dimaksud oleh para murid adalah hadirnya kerajaan yang baru, yang sama seperti kerajaan dalam dunia ini, dengan Yesus sebagai rajanya dan para murid sebagai menteri-menterinya, untuk melawan pemerintah atau kerajaan lainnya dalam dunia ini. Bagi mereka, dengan kuasa mujizat, bahkan kuasa kebangkitan yang ada pada Yesus, sudah merupakan jaminan yang besar hadirnya kerajaan baru di Israel. Itulah pemulihan versi para murid. Saudara, apakah benar demikian? Rupanya Yesus tidak langsung menjawab sesuai permintaan para murid. Ia justru dengan keras menjawab, "Masa dan waktunya engkau tidak perlu tahu. Bapa sendiri yang menetapkannya, atau Bapa sendiri yang mengaturnya." Artinya, kapanpun waktunya, itu adalah hak istimewa Allah, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan exousia, bukan waktu manusia. Saudara, artinya Yesus mau mengatakan, lakukan saja bagianmu sesuai dengan perkataannya, sedangkan hal-hal di luar itu bukanlah bagianmu. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Berdoa, berharap, mewartakan kerajaan Allah, dan tetap percaya kepadanya. Itulah bagianmu. Sementara bagianku untuk meneguhkanmu, memulihkanmu adalah waktu Allah sendiri. Itu tidak bisa dipaksakan oleh manusia. Saudara yang terkasih, beberapa catatan perenungan firman pada pagi hari ini. Saya ingin mengatakan kepada kita yang pertama,
dalam berbagai hal hidup saat ini. Apakah saudara dan saya juga sedang rindu untuk dipulihkan? Saya ingin mengatakan berdasarkan kebenaran firman, mintalah yang pertama, agar terlebih dahulu Tuhan memulihkan hati saya dan saudara yang masih penuh dengan kebimbangan, rasa khawatir, bahkan berbagai desakan-desakan lainnya dalam doa-doa kita kepada Allah. Ya, lakukanlah bagian kita dengan tetap berdoa, percaya, sambil melakukan apa yang merupakan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan selama masih ada kesempatan. Yang kedua, seperti para murid yang ditegur oleh 2 orang malaikat agar tidak hanya terfokus atau terheran-heran melihat peristiwa kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus juga mau agar kita tidak hanya menghadapkan pandangan kita kepada hal-hal doa juga semata, tetapi juga bagaimana kita tetap membangun hidup ini, bekerja memberi buah. Jikalau saudara sakit, tetaplah makan makanan yang bergizi, tetaplah meminum obat pada jamnya, tetaplah juga melakukan hal-hal penting dan indah lainnya. Yang ketiga, masa-masa 40 hari telah Tuhan pakai menjadi waktu yang sangat berkualitas untuk meneguhkan para muridnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan masa waktu dalam hidup saudara dan saya saat ini? Berapa usia kita? Sudahkah itu menjadi waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan? Lewat persekutuan dalam rumah tangga, jemaat, dan dalam semua bagian persekutuan iman lainnya. Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Selama 40 hari Ia ada dalam penampakan kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka agar tetap percaya dan siap menjadi alat kesaksian di tengah dunia ini, dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan. Kekasih Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetap teguh dalam pengharapan imanmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah meneguhkan kami melalui firman-Mu. Peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kembali menyentakan kami bahwa sesungguhnya karya panggilan itu belum selesai. Kami semua ada dalam misi pewartaan yang sama yang diterima oleh para murid, juga yang kami dengar hari ini. Pakailah kami Tuhan, apapun keadaan kami, untuk tetap menjadi pewarta-pewarta kerajaan, supaya dengan demikian semakin hari, semakin banyak jiwa yang datang kepadamu. Pulihkanlah lebih dahulu hati kami Tuhan, dan biarkanlah sesuai dengan kasih karunia-Mu, Engkau memulihkan bagian-bagian lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.